Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 756 sampai 760. 18 November 1936. Hari ini aku berusaha melakukan semua latihan rohaniku sebelum kebaktian kepada Sakramen Maha Kudus. Sebab aku merasa sakitku lebih parah daripada biasanya. Maka, langsung sesudah kebaktian, aku pergi tidur. Tetapi, ketika aku masuk ke kamar tidur, tiba-tiba aku menyadari secara batin bahwa aku harus pergi ke kamar Suster N, karena ia membutuhkan pertolongan. Aku langsung masuk ke kamarnya, dan Suster N berkata kepadaku, "Oh, sungguh baik bahwa Allah mengantar engkau ke sini, Suster." Dan suaranya begitu lirih, sehingga aku hampir-hampir tidak mendengarnya. Ia berkata kepadaku, "Suster, tolong bawakan aku sedikit teh dengan lemon, sebab aku sangat kehausan dan aku tidak dapat bergerak, sebab sakitku begitu parah." Dan sungguh, ia sangat menderita dan demamnya sangat tinggi. Aku melayaninya, dan dengan sedikit teh yang aku bawa kepadanya, ia dapat meredakan rasa hausnya. Ketika aku masuk ke kamarku sendiri, jiwaku dipenuhi dengan kasih yang bernyala-nyala kepada Allah. Aku menyadari bahwa kita harus sungguh memperhatikan bisikan batin dan mengikutinya dengan setia. Dan kesetiaan kepada satu rahmat akan menurunkan rahmat-rahmat yang lain. 19 November 1936. Dalam misa kudus hari ini, aku melihat Tuhan Yesus yang berkata kepadaku, "Tenanglah putriku, aku menyaksikan usaha-usahamu yang sangat menyenangkan hatiku." Kemudian Tuhan menghilang, dan tibalah saatnya untuk komuni kudus. Sesudah menyambut komuni kudus, tiba-tiba aku melihat senakel, dan di sana hadir Tuhan Yesus serta para rasul. Aku melihat penetapan Sakramen Maha Kudus. Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam batinnya, dan aku menyaksikan keagungan kemuliaannya. Dan pada saat yang sama, aku menyaksikan juga kerelaannya yang besar untuk merendahkan diri. Cahaya yang terang benderang memungkinkan aku melihat keagungannya yang diperlihatkan kepadaku. Dan pada saat itu juga, aku melihat apa yang ada dalam jiwaku sendiri. Yesus membuat aku menyaksikan lubuk kelembutan dan kerendahan hatinya. Ia juga membuat aku memahami bahwa dengan jelas ia meminta hal yang sama dariku. Aku merasakan tatapan mata Allah ke dalam jiwaku. Tatapan ini memenuhi hatiku dengan kasih yang tak terperikan. Tetapi aku tahu bahwa dengan penuh kasih Tuhan memandang keutamaan-keutamaan dan usaha-usaha gigiku. Dan aku tahu bahwa inilah yang menarik Allah masuk ke dalam hatiku. Dari sinilah aku menjadi tahu bahwa tidaklah cukup bagiku hanya mengusahakan keutamaan-keutamaan yang biasa-biasa. Lebih dari itu, aku harus sungguh-sungguh mengupayakan keutamaan-keutamaan yang ulung. Barangkali secara lahiriah, sesuatu itu tampak sangat biasa, tetapi cara pelaksanaannya
dapat membuatnya menjadi istimewa. Dan ini hanya dapat ditangkap oleh mata Allah. Oh Yesusku, apa yang telah kutulis hanyalah bayangan yang kabur dari apa yang aku pahami dalam jiwaku. Semua ini adalah hal-hal yang sungguh rohani, padahal untuk menuliskan sesuatu yang diberitahukan Tuhan kepadaku, aku harus menggunakan kata-kata yang sama sekali tidak memuaskan, sebab kata-kata itu tidak mampu mengungkapkan realita yang sesungguhnya. Ketika aku mengalami penderitaan-penderitaan ini untuk pertama kalinya, kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari, sesudah kaul setahun, dalam doa, aku melihat cahaya yang sangat terang. Dan dari cahaya itu keluar sinar-sinar yang sepenuhnya menyelubungi aku. Kemudian, tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang nyeri pada tanganku, kakiku, dan lambungku, dan merasakan tusukan duri-duri dari mahkota duri. Aku mengalami penderitaan-penderitaan ini dalam misa kudus pada hari Jumat. Tetapi ini hanya berlangsung singkat. Penderitaan ini terulang pada beberapa hari Jumat, dan kemudian aku tidak mengalami suatu penderitaan pun sampai sekarang, yakni sampai akhir September tahun ini. Dalam kaitan dengan penyakitku yang sekarang, aku merasakan diriku tertusuk-tusuk dengan penderitaan yang sama dalam misa kudus pada suatu hari Jumat. Penderitaan ini terulang kembali pada setiap Jumat, dan kadang-kadang aku rasakan juga ketika aku berjumpa dengan suatu jiwa yang tidak berada dalam keadaan rahmat. Memang penderitaan ini tidak sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi penderitaan itu sungguh dahsyat, dan tanpa rahmat istimewa dari Allah, aku tidak mampu menanggungnya. Tidak ada tanda-tanda lahiriah dari penderitaan-penderitaan ini. Apakah yang akan terjadi kemudian? Aku tidak tahu. Semua ini demi keselamatan jiwa-jiwa. 21 November 1936. Ya Yesus, Engkau tahu bahwa aku tidak sakit parah, tetapi juga tidak sehat. Engkau memenuhi jiwaku dengan gairah untuk bekerja, tetapi aku tidak memiliki kekuatan. Api kasihku berkobar di dalam diriku, dan apa yang tidak dapat kupenuhi dengan kekuatan raga akan disempurnakan oleh kasih. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.